Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saya ajak Anda untuk memantau hasil sementara versi hitung cepat Pilkada Jakarta 2024 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat berikut ini. Ya, dari Foxpol Center Research, suara yang masuk sebanyak 98%. Pramono Rano memimpin dengan angka 50,07%, RK Suswono 39,42% dan Dharma Kun 10,52%. Sementara hasil quick count LSI Denny JA, suara yang masuk sebanyak 98,29%. Pramono Rano di posisi pertama 50,4%, RK Suswono 39,18% dan Dharma Kun 10,68%. Lalu ada juga hasil survei Carta Politika, suara yang masuk sudah 100% pemirsa. Pramono Rano 50,15%, RK Suswono 39,25% dan Dharma Kun 10,60%. Pemirsa, hasil sementara versi hitung cepat berbagai lembaga survei memang sudah bisa dilihat. Hasil perolehan sementara Pilkada Serentak 2024 sedikit banyak sudah bisa ditebak. Nah, bagaimana sebenarnya ketepatan versi hitung cepat ini? Kita akan membahasnya bersama narasumber istimewa saya, ada Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, peneliti Carta Politika Indonesia ada Nahrudin, serta peneliti Denny J. Sunarto, serta juga ada Mas Fangi dari Foxpol. Saya sapa narasumber saya, selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih ya sudah bergabung di Sindo Prime. Mungkin saya ke Mas Fangi terlebih dahulu. Ada yang mengejutkan kah Mas Fangi dari Pilkada Serentak 2024? Iya, ada yang mengejutkan, ada yang nggak mengejutkan. Oke. Ya. Misalnya kayak Banten kan. Jadi memang antara hasil survei dan yang lain, data yang kita punya juga memang ada sesuatu hal yang banyak hal yang membuat hasil survei itu berbeda kan. Maksudnya paslon Andra Soni yang akhirnya mengungguli Airin. Iya, itu kan menunjukkan sebenarnya kalau survei itu kan membaca data ketika data itu diambil. Nah, setelah peristiwa data diambil kan banyak fenomena menarik untuk dicermati. Ada istilahnya finishing touch, ada siramannya, ada operasinya, ada kemudian isu yang berkembang, ada endorse beberapa daerah. Kemudian juga ada soal partisipasinya. Kemudian ada juga soal persoalan tingkat migrasi ya, pemilih yang mengayun, swing undecided-nya bisa berubah, kemantap strong voters-nya, kemantapan pemilih itu yang kemudian banyak kejutan-kejutan itu terjadi. Jadi lembaga survei tentu saja melihat ada yang terkejut, ada yang enggak, tapi sebenarnya kan lembaga membaca bagaimana data gambaran per hari itu, data itu diambil. Jangan kan gini, misalnya saja biasa kalau kita survei dengan yang belum kampasing dengan yang sudah kampasing itu juga akan tentu berbeda. Yang sebelumnya belum ada tim sukses turun, kita survei, kemudian ada yang tim sukses turun kita survei, itu juga akan berbeda. Apalagi waktunya sudah makin agak panjang kan, apalagi minggu tenang itu banyak hal yang mau bisa terjadinya gempa-gempa politik secara tektonik kan. Nah itu ada yang besar, ada yang peristiwa kecil. Nah ini yang kemudian kita lihat ada yang menarik kita cermati bahwa seringkali lembaga kan survei ini tertuduh juga kenapa beda nih jauh gitu kan. Padahal fenomena setelah data diambil itu kita nggak bisa lagi mengapa-ngapain. Apalagi peristiwa yang kadang-kadang banyak terjadi itu kan di minggu tenang itu. Di minggu tenang malahan. Itu yang waktu yang tidak tenang kan. Karena gerasak gerusuknya, ada yang kemudian ruang geraknya, kemudian ada pengaruh bantuan uang, sembako ya kan. Terutama daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah pedesaan. Nah, termasuk soal misalnya bagaimana masyarakat itu juga cuaca juga mempengaruhi. Ada hujan dan nggak hujan gitu kan. Untung ini kemarin kayak di Medan itu kan hujan tadi ya, tapi Depok tadi tempat TPS-nya diguyur banjir sehingga data kita telat kan. Oh iya. Depok ya. Ya, ini hal-hal yang bisa ada orang mengatakan, nah kalau pemilih PKS ini kan jihad ini katanya, jadi datang hujan pun datang, badai pun datang, petir datang. Cuma kan memang itulah yang membuat bahwa sangat complicated. Apalagi ini perilaku manusia kan, peristiwa. Tetapi paling tidak gambarannya nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Karena kita lihat misalnya survei kita di Jawa Barat nggak terlalu jauh beda. Saiku 18%, hari ini hasil quick count juga 18%.
kemudian Deddy Mulyadi di angka 60%. 60%. Nah, itu juga menggambarkan di Sumatera Barat survei kita angkanya kemarin itu sudah 70%, sekarang persis sama juga, nggak beda-beda. Termasuk berapa daerah ya, di Banten dan terusnya. Jadi bukan Banten ya, daerah seperti Tanah Datar, ada daerah-daerah seperti gambaran NTT dan seterusnya. Jadi ini fenomena ini menurut saya tentu kita juga bicara tentang bagaimana menjaga data ini kan juga sangat luar biasa. Apalagi ilmu survei ini kan ilmu bagaimana mengontrol spot checknya, quality controlnya. Bahkan kita kan berupaya untuk merekam pertanyaan-pertanyaan jawaban kunci, top of mind maupun tertutup, ada dokumennya, fotonya, ada nomor teleponnya, penyesuaian antara rekaman dengan telepon kembali di cleaning. Ini upaya-upaya untuk menjaga data, untuk kemudian di quick count yang menjadi seperti stratified random sampling ini kan juga nggak mudah. Misalnya kalau mirip-mirip Pilpres lah, 800.000 TPS dibagi, akhirnya terpilih 400 interval gitu ya, dari 2.000, 800.000, 2.000, terpilih 400 interval diurut dari Sabang sampai Merauke. Itu 2.000 TPS. Kalau di pilkada ini 30.000 sampai 90.000 TPS. 90.000 pemilih ya, TPS-nya 100 sampai 300 TPS gitu kan, yang kita ambil. Nah itu juga dengan dengan letak geografis, dengan mengurut secara interval. Jadi banyak hal yang kemudian, tetapi ilmu kita berupaya betul-betul menjaga kredibilitas, menjaga integritas, bagaimana kita nggak peduli nih siapa yang ibaratnya kita pergi ya ke dokter ya, kita harus siap diagnosanya apa ya, walaupun kita bayar dokter spesialis ya. Kita nggak mengatakan bahwa bapak masih baik-baik saja, jantung bapak padahal udah rusak kan. Nah itulah yang kemudian faktanya ya kita harus menyampaikan, ya inilah empirik objektif, bukan intersubjektif itu. Baik, Mas Sunarto, tadi disampaikan beberapa contoh di Sumatera Barat, kemudian Banten mengejutkan. Kalau Mas Sunarto gimana? Adakah yang mengejutkan dari pilkada serentak? Sama seperti Bang Pangi, Banten itu bagi kita ya anomali gitu. Anomali di Banten ya? Ya artinya kan memang di survei sebelumnya, saya beberapa kali survei di Banten itu, Airin itu selalu menang di atas 60%. Gitu. Selalu menang 60%? Di atas 60%. Dan Andra Soni itu kurang lebih di angka, nggak hampir separuhnya. Artinya mungkin masa tenang tadi juga ya? Oh iya, pasti itu tadi Bang Pangi bilang, ada kejadian-kejadian luar biasa setelah kita survei. Itu yang nggak kita potret. Jadi misalnya saya survei terakhir ya, pertengahan November atau akhir-akhir itu masih 60%. Dan ketika kita breakdown per zona, di seluruh zona dia menang, di seluruh kabupaten dia menang gitu. Nah, begitu quick count dia hanya menang di Tangsel dan menang tipis di Cilegon, yang lain kalah semua. Itu luar biasa. Jadi pasti ada kita nggak bisa bisa memberikan fakta atau datanya karena kita nggak tahu, tapi pasti ada kejadian luar biasa pasca kita survei yang tidak terlihat lah. Luar biasa. Kalau bagaimana Mas Nahrudin sendiri melihatnya? Apakah memang Banten menjadi salah satu yang anomali, sangat anomali? Ya kalau dari beberapa lembaga survei, dari beberapa hasil report quick count hari ini ya memang yang bikin mengejutkan ya, shock ya, sebagai lembaga survei lah, beberapa lembaga survei, yaitu Banten ya. Di luar mungkin ada Jawa Tengah, tapi Jawa Tengah masih bisa kita prediksi bahwa memang kemungkinannya ada satu paslon yang akan unggul rebound gitu ya. Walau yang agak mengejutkan ini ya Banten, bukan rebound jatuhnya kalau kita bilang. Ini dibalik angkanya. Biasa rebound kan naik lagi ya. Ini malah dibalik. Malah diterbalikkan datanya. Kalau kita lihat tadi betul kata Mas Sunarto, di wilayah-wilayah yang kita asumsikan ya wilayah yang banyak kategorinya pedesaan, Airin itu justru banyak kalahnya. Tapi hanya di wilayah kota Tangsel Airin itu menang. Jadi memang kalau tidak ini asumsi saja ya, ada kejadian luar biasa, tidak hanya sekedar gempa ini. tsunami suara. Ya, kalau kita bilang ini tsunami politik lah. Jadi bisa membalikan keadaan dari yang normal jadi tidak normal sama sekali gitu. Apa ya Mas Nahrudin, kalau kita lihat sebenarnya anomali ini, apakah memang masa tenang itu ada pengaruh yang membuat masyarakat di sana dan hanya Tangsel yang tetap percaya kepada Airin? Ya kalau dibahasakan ya akan sulit ya, karena kita belum tahu faktanya, kita belum tahu temuannya seperti apa.
Tapi yang bisa digambarkan mungkin ya daya kritis ya masyarakat pedesaan itu lebih sedikit dibanding masyarakat perkotaan seperti Tangsel gitu. Jadi kemungkinan ada pergerakan yang luar biasa sehingga masyarakat itu cenderung memilih salah satu paslon gitu. Baik. Mas Pangi, Mas Sunarto dan juga Mas Nahrudin, saya ke Mas Pangi dulu nih. Kalau bicara Jakarta, memang nggak ada habisnya ya semuanya ya. Jakarta ini ya seperti kita tahu di survei 1-3 menempel ketat. Dan sekarang kita lihat lembaga surveinya Pram Rano memang sebuah pergerakan suara yang melesat ya kalau melihat dari hasil quick count sementara. Bagaimana Mas Pangi? Ya, misalnya memang Jakarta menjadi paling etalase politik nasional yang menjadi santer pembicaraan publik di masyarakat dan paling banyak bisingnya ya pilkada Jakarta sebenarnya. Nah, ditambah memang kita mencermati juga Jakarta ini pemilih rasional kan juga cukup lumayan, tapi tingkat partisipasi hari ini kan ada masalah Jakarta juga. Nah, itu juga potensi turnout ini tidak sampai 80%. Apakah karena memang tidak ada pilihan membuat mereka nggak datang ke TPS, tidak ada alternatif calon pemimpin, sehingga katanya sampai 60 kalau nggak 70% ya tingkat partisipasinya. Jadi partisipasinya 70%. Iya, jadi nggak sampai seperti waktu Anies dengan Ahok dengan AHY dulu ya. 2017 kita juga pernah quick count di beberapa TV nasional waktu itu. Putaran pertama di tempat saya cuma 53,05. Nah, tingkat partisipasi dari Pak 53 ya. 53,05. 53,05. Nah, itu dari Pak Sunarto kan? Oh iya. Oke. Jadi itu data beliau. Berarti kan ini memang ada menyimpan masalah tersendiri, problematik tersendiri. Nah, belum persoalan di Jakarta ini kan juga isu-isu yang mereka angkat tidak lagi isu-isu soal lapangan pekerjaan, sembako, tapi isu-isu mereka kan udah kelas lebih kepada ruang terbuka hijau, lingkungan, persoalan judi online termasuk kegiatan keamanan dan seterusnya aja. Nah, yang ketiga adalah pemilih kalau kita mencermati endorse pun dilakukan kan, tetapi apakah betul Jokowi efek itu lebih kuat daripada perilaku pemilih di Jakarta dibanding Prabowo efek gitu. Jadi ini juga diuji ketika melihat bagaimana endorse dilakukan untuk persoalan ini kan sebenarnya lebih personalisasi kandidat. Karena ketika kita uji data survei, ada hampir ratusan data survei kita, itu dalam kecenderungan preferensi orang dalam memutuskan pilihan politik, itu kecenderungan itu lebih kepada personalisasi kandidat, center of kandidat. Multivariate independent variable-nya adalah figur itu hampir 60-80%. Ada angka paling 13-15% itu partai pengusung dan paling banyak di Jawa Tengah. Jadi partai ID-nya juga 16%, membership, partisanship secara psikologis ideologis. Nah, ketika uji kita multivariabel di DKI itu tetap figur. Nah, tapi kemudian ada figur yang menarik di situ, ada wakil namanya Pramono. Itu yang kemudian mungkin bisa menggeser DNA-nya programatik, isu partai ID dan seterusnya. Meskipun memang di partai Grand Coalition-nya Ridwan Kamil itu kan gemuk sekali. Tapi persoalannya terjadi split ticket voting. Tidak mengindahkan apa yang disampaikan DPP. Jangan-jangan tidak hanya pemilih PKS atau pemilih dari Gerindra saja. Jangan-jangan pengurusnya juga nggak mengindahkan apa yang disampaikan DPP. Bisa terpecah ya? Iya, artinya pilihan partai atau pemilih itu nggak sejalan dengan pemilihan gubernurnya. Nah, itu juga membuat mesin tidak bekerja dengan maksimal. Baik. Nah, ini yang menjadi menarik di Jakarta ini adalah isu juga berkembang terus. Isu janda yang kemudian mendongkrak. Udah kesalahan diulang lagi viral sama RK-nya. Ya, itu juga menarik misalnya soal main bola. Kok Jackmania nggak mau ditendang bolanya sama RK gitu. Kemudian RK juga sampai meskipun sempat diklarifikasi ya beberapa hal ya. Ya, sebenarnya dalam politik nggak boleh terlalu polos. Udahlah, kita pakai aja baju Jackmania kan nggak masalah. Besok politik ini kan cair. Oke. Ya, karena tapi KTP aja nggak bisa kepindah. Baik. Kan gini-gini kan simple ya, tapi nggak nampaknya menurut saya kok nggak serius gitu. Mas Pangi, saya dengar juga Mas Pangi akan duluan ya nanti ya, pamit duluan. Nah, ini pertanyaan terakhirnya nih. Fenomena dari Dharma Pengerukun 10%, Mas Pangi. Ini gimana Mas Pangi? Ya, Dharma Kun memang sangat unik ya, dia anti mainstream, pikirannya tuh agak liar ya. Mungkin bagi masyarakat ada yang ternotis juga dengan sampai apa yang disampaikan beliau membuat orang berpikir pemilihnya tuh mungkin dia bisa menggarap pemilih psikologis ya, pemilih rasional. Dan ini berbeda loh dengan survei sebelumnya ya? Iya, dia punya ceruk segmen tersendiri. Oke. Yang dia bisa garap dengan baik dengan isu-isu anti mainstream itu. Dengan statement beliau tanpa beban, tanpa pikiran. Dia ngomong
ya suka-suka dia nggak bicara tentang bagaimana sentimen negatif positif, enggak. Pokoknya saya mau ngomong aja gitu. Dia kan bilang saya tawakal bukan ke manusia, kepada Tuhan kan. Jadi menurut saya memang beliau kalau ada mengejutkan hasilnya survei dengan hasil quick count-nya Dharmakun, ya memang ada pemilih sendiri ya? Ya, dia punya ceruk segmen tersendiri sih menurut saya. Baik, menarik sekali. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan perbincangan menarik kita, nanti lanjutkan dengan Mas Sunarto dan juga Mas Nahrudin. Pemirsa tetap bersama kami, Indo Prime segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Indo Prime. Kita lanjutkan perbincangan menarik kita bersama dengan tamu istimewa saya, ada Mas Nahrudin dan juga Mas Sunarto. Mas Nahrudin, tadi membahas dengan Mas Pangi adalah mengenai Pilkada Jakarta. Kalau Anda melihat sendiri persaingan 1 dan 3, ini terlihat sangat sengit kah? Atau memang ada perubahan yang terjadi ketika hari pencoblosan tadi? Ya, kalau perubahan sebetulnya sudah bisa diprediksi ya dari beberapa hasil lembaga survei di 1 atau 2 minggu terakhir ya, di mana memang Pram itu sudah di angka 46, sudah punya keunggulan tersendiri dibanding pasangan Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Tinggal bagaimana pasangan Pram dan Rano ini menyelesaikan ya, kita bahasakan menyelesaikan satu putaran di Pilkada 27 November ini. Dengan cara mungkin meminta endorsement dari Pak Anies dan relawan-relawan anak Abah. Berarti itu bisa dikatakan efektif ya? Ya, sangat efektif lah, sangat efektif terkait endorsementnya. Tapi mungkin belum selesai 100%. Kalau itu lebih dikencangkan di awal, itu mungkin akan angkanya bisa 52 atau 53 gitu. Kalau Mas Sunarto bagaimana melihatnya di Jakarta ini? Ya, kalau saya melihatnya, pertama, koalisi yang tergabung dalam Kim Plus itu tidak all out. Tidak all out? Tidak all out. Terlihat kalau dari data survei, itu split ticket voting itu benar kejadian. Jadi misalnya sekian pemilih PKS tidak diarahkan ke RK, tapi diarahkan ke tetangga gitu. Demikian juga partai-partai yang lain gitu. Nah, di situ menyebabkan ya mesin partai tidak bisa bekerja secara efektif gitu. Jadi kalau dari hasil survei itu bahkan yang kelihatan getol itu Golkar, yang lain ya santai-santai aja gitu. Jadi split ticket voting itu kan antara kandidat yang ditunjuk oleh koalisi tidak inline dengan grassroots yang ada di bawah. Meskipun Ridwan Kamil Suswono punya modal yang sebenarnya lebih baik dibanding paslon lain ya, dia memiliki elektabilitas lebih besar duluan, usaha politiknya juga banyak. Ya kan kalau dalam survei itu kalau udah ada tren turun itu agak susah mengeremnya, kecuali rebound ya, kayak Jawa Tengah kan pernah terjadi tren turun tapi kemudian rebound. Nah kalau di DKI ini begitu Pramono Anung naik itu trennya naik, di sini trennya turun, itu udah agak susah dibendung gitu. Nah, jadi analisis saya ya beberapa mesin partai itu tidak bisa bekerja secara efektif. Sebaliknya, tadi yang disampaikan Mas Nahrudin juga ada pendekatan dengan Anies, anak Abah itu sangat efektif dan berimplikasi pada... Iya, pasti. Artinya kan upaya untuk memperebutkan elektabilitas itu kan kolaborasi antar resources yang ada. Nah, Anies sebagai mantan gubernur yang mana ketika kita survei itu tingkat kepuasan terhadap dia sebagai gubernur itu di atas 75%. Dan siapapun yang tingkat kepuasannya 75%, kalau dia nyalon akan dipilih lagi. Tapi kalau dia tidak akan nyalon, suaranya akan didengar. Jadi ya Anies khusus untuk DKI itu sangat berpengaruh. Mas Nahrudin, mungkin bisa disampaikan kembali bagaimana hasil quick count dari Jakarta di Carta Politika, Mas, berarti? Ya, kalau kita lihat dari hasil Carta Politika ya, dengan progres sampel sudah masuk di angka 100%. Oke, 100% ya. Pasangan Ridwan Kamil itu di angka 39,25%. Lalu Dharma Pongrekun itu di angka 10,6%. Lalu Pak Pramono Anung dan Rano Dulkarno itu di angka 50,15%. Oke. Kemungkinan putaran kedua kalau melihat seperti ini, sepertinya ya ini kan belum real count ya. Oke.
Ya kalau kita lihat berdasarkan hasil quick count ya, kan quick count itu punya batas margin of error ya, margin of error 1% bisa turun. Margin of error 1%, ya, bisa turun 1% ke bawah, bisa naik 1% ke atas. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi sebenarnya ya belum bisa kita simpulkan apakah ini Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran. Tetap kita harus menunggu hasil real count dari KPU terkait Jakarta ini akan berlangsung 2 putaran atau 1 putaran. Tapi kalau untuk sekedar memutuskan siapa yang unggul atau siapa yang menang di Pilkada 27 November Jakarta ini, ya pasangan Pramono dan Dul Ranokano sudah kita pastikan unggul gitu. Kalau melihat hasil survei ini 1 putaran. Belum bisa karena ada margin of error. Kita nggak bisa. Kalau selisihnya kalau Pak Pram mungkin di angkanya di hasil quick count ini di angka 52 atau 53, mungkin kita bisa akan simpulkan pasangan Pram dan Rano ini menang 1 putaran gitu. Baik, Mas Sunarto, bagaimana dengan Denny J.A. untuk melihat hasil survei di Jakarta? Ya hampir sama karena margin of error kita tuh plus minus 1%. Oke. Artinya kalau dia udah memperoleh 50,1 pun itu masih ada margin of error 1%. Artinya 50% itu kemungkinan 51, kemungkinan 49 bisa. Jadi belum bisa kita simpulkan secara sah. Nah kan nanti di-compare dengan data real dari KPU itu yang menjadi keputusan. Kalau quick count itu kan hanya prediksi gitu. Walaupun dipercaya bahwa jaraknya masih dalam batas margin of error, tapi kan angkanya belum fix gitu. Jadi fixnya ya ada di real count. Kita beralih ke pilkada daerah lainnya. Kalau melihat hasil dari quick count beberapa pilkada daerah lainnya, mana yang mungkin dicermati Mas Sunarto dulu? Ya banyak ya, misalnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan di survei, kita beberapa kali survei, itu awalnya Ahmad Lutfi itu naik. Oh tinggi, bukan naik, udah tinggi. Sudah tinggi ya? Kan Andika di belakangnya. Lalu Andika terjadi tren naik. Nah kemudian di beberapa survei terakhir itu Ahmad Lutfi turun. Tapi kemudian terjadi rebound. Itu yang dibilang rebound tadi. Ya, rebound. Beda sama Banten ya. Rebound sesungguhnya ketika hasil pencoblosan di hari hanya naik lagi. Iya. Apa itu ininya faktor utamanya? Kalau salah satu yang saya lihat ya salah satunya endorser politik. Endorse politik. Ya kan kita tahu lah Jokowi turun langsung kampanye di Semarang di Jawa Tengah. Kemudian Prabowo bikin pernyataan. Nah endorse-nya Jokowi di Jakarta sama itu yang mau saya tanya. Di Semarang itu bobotnya beda. Endorse Jokowi di Jawa Tengah dengan di Jakarta berbeda. Beda. Bedanya? Di Jakarta kan ya kita tahu ini kan pertarungan yang mungkin permanen ya antara Jokowi dengan Anies gitu. Artinya kan di Jakarta tuh ada segmen tersendiri yang dimana anak abah itu udah mayoritas lah gitu. Dan ya bagaimana anak abah pasti dia nggak suka sama itu gitu. Artinya kedatangan Jokowi bisa jadi malah menjadi faktor pengurang gitu. Oh justru sebaliknya. Ya. Tetapi di Jawa Tengah yang memang kampung dia, kemudian jaringan relawan-relawan itu sebegitu banyak dan itu tidak pernah disadon itu. Relawan itu aktif terus. Bahkan kalau saya lihat truk-truk di jalan itu mati urip nderek Jokowi. Pokoknya apa kata Jokowi lah gitu. Ngikut aja ya. Gimana dengan biasa. Mas Narudin, Jawa Tengah? Ya kalau kita lihat memang Jawa Tengah punya keunikan tersendiri ya. Faktor Jokowi memang faktor yang paling dominan ya untuk mengangkat atau mengembalikan angka kemenangan dari pasangan Lutfi dan Tads Yassin. Karena kita lihat beberapa kali Pak Jokowi yang tadi disebut Pak Sunarto ikut kampanye, bahkan kalau saya bilang lebih banyak di Jawa Tengah dibanding Jakarta gitu. Kemarin sempat malah Jakarta katanya mau datang kampanye akbar malah tidak jadi kan gitu. Karena mungkin posisinya Jokowi juga melihat bahwa dia lebih bermanfaat ketika turun di Jawa Tengah, lebih berpengaruh gitu loh. Pun kita juga pernah melakukan survei di Jakarta di bulan Oktober, kita sempat bertanya kepada responden ya, faktor endorser kalau ada Prabowo, Jokowi dan Anies, kira-kira siapa yang akan dipilih oleh pemilih ya? Pemilih akan lebih mengikuti siapa? Faktor Anies justru cenderung lebih kuat dibanding faktor Jokowi dan faktor Prabowo dan justru Jokowi di nomor ketiga dibanding Pak Prabowo. Beda ya ininya sama di Jawa Tengah ya? Ya karena secara kultur Pak Jokowi itu kan bukan orang Jakarta asli ya kalau kita bilang. Meskipun pernah menjadi gubernur Jakarta. Meskipun pernah jadi gubernur Jakarta, tapi kan ketika dia jadi gubernur Jakarta terus setelah selesai ada resistensi yang besar
entah itu terkait pemilihan wakil Pak Ahok waktu itu dan meninggalkan Jakarta tanpa satu periode selesai, itu kan juga punya resistensi bagi warga Jakarta. Lalu ketika konfrontasi yang cukup tinggi ketika Pak Anies maju di DKI juga kan, itu juga pengaruh bahwa Jokowi tidak terlalu berpengaruh endorse-nya di Jakarta, lain dengan Jawa Tengah, dengan Gibran di Solo dan lain sebagainya gitu. Mas, kalau itu butuh endorse dari Presiden ke-7 Pak Jokowi, kalau di Sumatera Utara kan nih keluarganya sendiri ya. Nah, ini apakah itu juga menjadi faktor penentu sehingga persentasenya hingga 60% nih beberapa sejumlah survei mengalahkan Edi Rahmayadi, quick count sementara. Kalau di Sumatera Utara ini agak sedikit pembeda ya, lawannya ini memang petahana ini. Kalau tadi Pak Sunarto bilang bahwa di Jakarta itu Pak Anies punya kesukaan atau kepuasan itu di angka 75. Sementara Pak Edi Rahmayadi ini agak tidak terlalu, kepuasannya tidak terlalu tinggi terhadap masyarakat Sumatera. Bisa dikatakan jeblok, malah jelek saya bilang, angkanya jelek. Karena masyarakat banyak tidak puasnya terhadap Edi Rahmayadi. Jadi Bobi itu ibarat kata ya pilihan terakhir daripada mereka memilih Edi Rahmayadi. Kita juga lihat. Jadi lebih ke situ ya, ketimbang dari pertimbangan program dan lain sebagainya. Iya, karena kita lihat juga beberapa kali juga Pak Edi Rahmayadi kan melakukan konfrontasi terhadap wakil gubernurnya Pak Ijek. Terus juga ada beberapa keputusan-keputusan yang pada akhirnya menuai protes masyarakat Sumatera Utara. Kontroversi lah. Iya, jadi kemenangan Bobi itu sudah diprediksi sebetulnya jauh-jauh hari kalau memang head to headnya cuma sama dengan Edi Rahmayadi. Ya. Bagaimana Mas Sunarto? Sumatera Utara. Sama itu, lagi-lagi Jokowi juga salah satu faktor. Ya karena kan di backup penuh oleh Jokowi. Artinya kan Jokowi bukan hanya sekedar figur dia, tapi resources yang ada di belakang dia itu pasti bermain. Ya intinya kan kalau dalam pilkada kan seluruh peluang resources yang ada itu dimaksimalkan gitu. Dan terbukti di Sumatera Utara itu bekerja gitu. Salah satu hasil ataupun acara debat yang menurut saya lumayan panas adalah ketika Edi Rahmayadi dan Bobi bertemu. Meskipun begitu ternyata memang tetap akan mengunggulkan Bobi Nasution ya, sehingga dia memilih suara lebih dari 60% ya. Ya, faktor debat itu bukan bukan salah satu penentu ya. Karena ketika beberapa kali kita survei, apakah Anda mengikuti debat secara langsung itu sekitar 25% aja yang ngikut. 25% saja? Iya, sisanya nggak ngikut. Dikit ya. Cuman memang keberadaan sosial media, pernyataan-pernyataan di debat, video-video itu bisa dipotong-potong, ditambah-tambahin di TikTok dan lain-lain, itu yang bisa diviralkan gitu. Emang sih itu yang nontonnya dari situ sih ya. Di TikTok, di media Iya. sosial, debat keduanya panas gitu ya. Jangankan salah ngomong, dibikin teks yang lain udah bisa itu dipelintir-pelintir. Nah, media sosial begitu berpengaruhnya terhadap pemilih untuk zaman sekarang? Oh iya, sangat berpengaruh. Ya terutama gini, media sosial ini kan menyediakan orang mau melejit terkenal tiba-tiba, atau orang yang terkenal bisa nyungsep tiba-tiba, itu bisa gitu. Artinya mau viral maupun mau jatuh itu sangat dimungkinkan. Yaitu media sosial. Jadi masing-masing tim itu punya tim buzzer yang mau merancang bagaimana cara FYP, bagaimana cara membuat negatif campaign yang efektif. Hampir semua ada, dan itu pertarungan yang sangat masif itu. Baik. Sri Kandi di Jawa Timur ini ketika mereka akan berkontestasi itu juga sangat menarik ya. Tiga-tiganya kan memiliki nama yang luar biasa ya, memiliki karir yang juga panjang. Kalau kita lihat dari hasil quick count-nya ya, Mas Sunarto, ini sepertinya memang Ibu Khofifah sangat tinggi sekali ya. Sementara Lulu ya menjadi di bawah Tri Bu Risma ya, Mas Sunarto. Ya itu tidak mengagetkan sih, karena di beberapa survei itu Bu Khofifah bahkan ada yang di atas 70% gitu. Nah, kemudian ada yang 60 dan lain-lain. Artinya itu tetap tinggi, rata-rata di atas 60%. Nah, apa faktor yang mendorong Bu Khofifah bisa tinggi? Ya pertama, posisi dia sebagai gubernur incumbent yang memiliki kekuatan, ya ini kan mesin birokrasi itu walaupun secara tidak bisa digerakkan gitu. Kemudian dia punya kemewahan untuk turun langsung menggunakan kedinasan ke pelosok-pelosok. Artinya tingkat popularitas dia tinggi. Itu berarti keuntungan petahana ya? Iya, keuntungan petahana. Dan yang tidak bisa disangsikan lagi, dia itu ketua Muslimat NU. Di sana Muslimat itu sangat-sangat powerful. Kemarin sebelumnya ditunjuk salah satu ketua TKN Prabowo, itu ya juga gara-gara
muslimat itu mendulang suara yang tinggi di Jawa Timur. Jadi kalau untuk mengendorse orang lain aja bisa tinggi, buat dirinya sendiri apalagi gitu. Jadi luar biasa. Kalau kita lihat Bu Risma itu memang mesin partainya jalan loh, Mas. Iya jalan, tapi hanya di klaster tertentu. Jadi Bu Risma hanya menang di Surabaya aja gitu. Di tempat-tempat lain ya keok gitu. Ya itu. Jadi Bu Risma walaupun pernah jadi menteri, tapi khusus di lokal Jawa Timur dia hanya dikenal di sekitar Surabaya gitu. Sedangkan di pelosok-pelosok daerah Tapal Kuda, daerah Mataraman itu kan jauh-jauh gitu. Itu ya Khofifah semuanya. Apa faktornya, Mas Nahrudin sendiri kalau menilai Jawa Timur? Ya faktor yang pertama ya petahana ya, faktor incumbent. Di luar faktor petahana, faktor kinerja juga. Ya kan Bu Khofifah kita cek juga beberapa kali survei, kinerjanya juga di angka 75%. Lalu tidak terpecahnya pasangan Khofifah dan Emil. Ini kan satu soliditas juga. Suatu yang tidak akan menggerus suaranya Khofifah. Ada solid, ada Demokrat. Lalu sementara orang paslon-paslon lain ini kan nama-nama baru yang beredar di Jawa Timur. Pun tadi Pak Sunarto bilang ada muslimat, pun juga di belakangnya Bu Khofifah itu kan ada, kalau kita tarik ke Pilpres kemarin ada Pak Gus Ipul. Ya Gus Ipul ya. Itu sudah kekuatan lengkap lah kalau kita bilang di Jawa Timur. Jadi sangat sulit sebetulnya untuk digoyang, untuk dikalahkan gitu. Kecuali memang quote and quote PKB tidak mencalonkan pasangannya sendiri bergabung dengan PDIP, itu mungkin ada kedekatan lah, karena ada elektabilitas yang saling kejar-kejaran gitu. Kalau ini kan dipecah tiga, PKB-nya sendiri, PDIP sendiri gitu. Lalu ada Demokrat, ya ini menguntungkan lah untuk Khofifah dengan posisi seperti ini. Menarik sekali, memang ada hitung-hitungan politik dan juga ada perencanaan yang harus disesuaikan dengan fakta-fakta di lapangan yang akhirnya pada hari pencoblosan nilai real count-nya yang sebenarnya, bukan quick count yang kita lihat ya. Meskipun memang quick count bisa salah satu menjadi rujukan yang nggak jauh beda sih sebenarnya dengan real count-nya. Terima kasih banyak Mas Nahrudin, Mas Sunarto sudah berbagi bersama kami. Terima kasih banyak di Sindo Prime. Pemirsa, kami segera kembali, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih Mas.